Halo, pernahkah kalian berpikir tentang sejarah yang dibuat-buat? Seperti sejarah Indonesia dijajah oleh Belanda, seperti fakta yang mungkin tidak diketahui banyak orang, dan yang lainnya. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Namun, apakah hal tersebut benar? Jika kita hitung mundur, Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Jika kita kurangi, 1945 dikurang 350, hasilnya adalah 1595. Apakah pada tahun itu Belanda sudah menjajah Indonesia? Sebenarnya, pada tahun 1595, atau lebih tepatnya 1596, Belanda melakukan ekspedisi pelayaran pertama ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah yang dilakukan oleh rombongan Cornelis de Houtman. Ia menuju Indonesia dengan tujuan berdagang, bukan menjajah. Barulah setelah itu, banyak ekspedisi-ekspedisi dari Belanda lainnya menyusul. Karena hal itulah, Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengumpulkan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara Eropa untuk bergabung. Mereka memiliki hak istimewa untuk berperang, untuk mempertahankan perdagangan rempah-rempah, membuat perjanjian, dan membangun benteng. Setelah itu, tepatnya di tahun 1800, VOC secara resmi dibubarkan karena kebangkrutan yang disebabkan korupsi, penyelundupan, dan lainnya. Di tahun yang sama juga, VOC dinasionalisasi di bawah Belanda sebagai Hindia Belanda. Mulai dari sinilah Indonesia dijajah oleh Belanda. Jika kita hitung ulang dari Indonesia merdeka 1800 hingga 1945, hasilnya adalah 145 tahun, bukan 350 tahun. Selain itu, 145 tahun itu hanya perkiraan. Di pertengahan tahun tersebut, Inggris juga menjajah Indonesia. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Belanda pada Indonesia. Salah satunya kerja paksa. Contohnya, seperti sistem tanam paksa dan pembuatan jalan pos Anyar Panurakan. Sistem tanam paksa atau bahasa sulitnya Kalterstilsel adalah sistem yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% lahan untuk ditanami kopi, teh, kakao, dan lain-lain untuk diekspor. Bagi mereka yang tidak mempunyai lahan, mereka akan diwajibkan bekerja di kebun milik pemerintah selama 75 hari dalam setahun. Tanam paksa ini tidak semua orang Belanda menyetujuinya. Banyak orang yang menentangnya, sehingga dibentuklah Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Lalu, bagaimana dengan pembangunan jalan pos? Apakah mereka sama sekali dipaksa kerja tanpa dibayarkan uang sepeser pun? Pembuatan jalan pos Anyar Panurakan ini dibuat pada pemerintahan Herman William Daendels yang bertujuan untuk memudahkan dan memperlancar komunikasi serta mobilitas. Namun sangat disayangkan, banyak pekerja yang meninggal karena pembuatan jalan ini. Selain itu, para pekerja juga tidak dibayar. Tetapi, ada dokumen di mana berisi tentang laporan pembuatan jalan pos ini yang berisi jumlah pekerja, upah yang dibayarkan, dan lain-lain. Banyak orang yang diperlukan untuk membuat jalan ini, yaitu 1.100 orang yang didatangkan dari Jawa, dengan pembagian Cisarua ke Cianjur 400 orang, Cianjur ke Raja Mandala 150 orang, dan lengkapnya bisa kalian lihat pada kutipan dokumen ini. Seperti yang sudah dikatakan di dalam dokumen ini, juga ada jumlah upah yang diberikan. Bagi pekerja yang membangun jalan di Cisarua ke Cianjur, Rp10 per perak. Cianjur ke Raja Mandala 4. Dan selengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut.
Pemerintah Denles juga menyediakan dana sebesar 30.000 gulden untuk membayar tenaga kerja, namun tidak ada yang sampai ke tangan pekerja. Selain upah para pekerja, juga diberikan 1/4 pon beras dan 5 pon garam. Hal ini juga dibuktikan dalam dokumen ini. Orang-orang yang mengurus upah ini adalah bupati yang berasal dari pribumi. Namun dalam sejarah dikatakan bahwa para pekerja tidak dibayar sama sekali. Jadi kemana anggaran 30.000 gulden itu? Sampai sekarang hal ini masih belum pasti kemana anggaran itu dan tidak ada catatan yang jelas. Bukti sejarah Indonesia yang disimpan di Belanda tersebar di berbagai institusi, antara lain, yang pertama, Arsip Nasional Belanda, menyimpan dokumen penting masa kolonial, seperti surat dan laporan kebijakan Belanda terhadap Indonesia. Yang kedua, Rijksmuseum, koleksi benda sejarah kolonial, termasuk artefak dari Indonesia. Yang ketiga, Perpustakaan Universitas Leiden, buku dan manuskrip terkait sejarah dan interaksi Belanda-Indonesia, dan seterusnya. Masih banyak catatan tentang sejarah penjajahan Belanda yang disimpan di Belanda itu sendiri. Begitulah kira-kira sedikit fakta tentang penjajahan Belanda. Walaupun ada sejarah yang sedikit berbeda dengan kenyataannya, orang yang menuliskan kembali pasti mempunyai tujuan tertentu, seperti menumbuhkan rasa semangat pada para pejuang maupun masyarakat dan yang lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih.